Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita awali doa dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjut masih surat Al-Haqqah ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
Yawma'idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yawma'idhin tu'raduna la yakhfa minkum khafiyah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu hani'an Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Fa'idha nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Fa'idha maka apabila nufikha ditiup fis suri sangkakala. Sangkakala itu apa? Trompet. Maksudnya trompet apa nih? Siapa yang meniup? Malaikat Israfil. Ya. Malaikat Israfil. Trompetnya wallahu a'lam berapa besar dan ukurannya, tapi yang pasti yang meniup adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala tersebut, yaitu Israfil. Nafkhatu wahidah, satu kali tiupan. Ya, satu kali tiupan. Yaitu maksudnya tiupan yang pertama atau tiupan yang kedua. Totalnya berapa kali malaikat Israfil meniup sangkakalanya?
Berapa? 1, 2, 3 atau berkali-kali? Berapa kali? 2. Yang masyhur 2 ya. 2. Jadi malaikat Israfil nggak akan pernah iseng nih trompet. Kalau belum diperintahkan oleh Allah. Ya. Tapi sudah siap. Tinggal meniup saja. Jadi kalaupun ada bunyi-bunyian yang sempat viral di media, yaitu bukan Israfil berarti kan. Ya pernah terdengar ada bunyi di langit kan, katanya wallahu alam dari mana. Dan seperti apakah bunyi trompetnya Israfil, ya wallahu alam. Yang pertama, tiupan yang pertama adalah tiupan yang menghancurkan dan mematikan. Dan ini yang dimaksud dengan ayat ini menurut sebahagian ulama. Ya, menurut Imam Atha, yuridu an-nafkhatal ula, bahwa yang dimaksud adalah tiupan yang pertama. Allati indaha kharabul alam, yang karenanya maka menjadi kosonglah alam ini. Itu tidak hancur alamnya, tetapi makhluk yang bernyawa yang tidak ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Termasuk malaikat. Mati semua. Jadi itu yang masyhur, bahwa yang dimaksud, yang disebutkan di ayat ke-13 ini adalah tiupan yang pertama. Sebagian ulama lainnya, Imam Al-Kalbi dan Imam Muqatil, berpendapat bahwa yang dimaksud adalah an-nafkhah al-akhirah, tiupan yang terakhir atau tiupan yang kedua. Nah, kalau tiupan pertama itu menghancurkan dan mematikan, kalau tiupan kedua berarti menghidupkan kembali, membangkitkan, ya, membangkitkan semua yang pernah dimatikan oleh Allah. Nah, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Jadi sesuai dengan nama suratnya, masih berarti ayat ini menjelaskan tentang kejadian kiamat. Al-haqqah itu kan diartikannya adalah kiamat. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Wa humilatil ard, dan diangkatlah bumi, wal jibalu, dan gunung-gunung, fadukkata dakkatan wahidah, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Ya Allah. Entah seperti apa ini ya kejadiannya, hakikatnya, wallahu a'lam. Bahwa humilatil ardu wal jibal, yaitu rufi'at min amakiniha wa quli'at an maqarriha, ditinggikan dari tempatnya. Jadi bumi yang dimaksudnya adalah bumi tempat di mana gunung itu dipancangkan. Ya, gunung itu kan bahasa Al-Qur'annya dipancangkan karena dia adalah pasak bagi bumi. Wal jibala autadan. Dan Allah menjadikan gunung itu sebagai pasak. Pasak itu apa? Paku. Nah, berarti kalau paku itu ada bagian yang menancap ke dalam kan? Dan itu yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih panjang daripada yang tampak menjulang ke atas itu. Gunung itu. Nah, maka Allah angkat. Itu dicabut gunung itu dari tempatnya. Jadi bukan meletus. Ya, kalau meletus maka lavanya menyembur dari kandungan buminya ini
Kalau ini mah gunungnya diangkat, dicabut. Oh, seperti apa ya? Belum pernah kejadian memang. Itu belum pernah ada. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Bimujarradil qudrati ilahiyah, semata-mata dengan kekuasaan ilahi. Au bitawassutiz zalzalah, atau melalui kejadian gempa bumi. Bisa jadi gempa bumi dahsyat sampai gunung-gunung pun tercongkel, berarti keluar begitu ya. Atau awirrih al-asifah, atau angin yang dahsyat. Nah, angin itu kekuatannya kan kalau sudah Allah perintahkan untuk menghancurkan, tidak ada yang bisa menahan. Yang paling hebat itu di bumi ini yang pernah terjadi angin apa? Yang sering terjadi di Amerika itu tornado ya. Tornado. Nah, itu kan bangunan pun bisa hancur. Nah, ini lebih dari itu berarti sampai gunung pun terangkat. Ya Allah, seperti apa itu anginnya ya? Awil malaikat, atau kemungkinan lainnya adalah bahwa yang mencabut gunung itu adalah malaikat. Nah, kalau bicara malaikat, itu sangat mungkin itu kejadiannya. Jangankan gunung, satu kampung saja kan diangkat sendirian saja oleh malaikat Jibril itu. Kampung Sodom, kaumnya Nabi Lut. Ada 5 atau 7 kampung diangkat sendiri aja. Setelah di atas dibalik tuh ke bawah. Nauzubillah ya. Oke, jadi ini gambaran bagaimana apa yang terjadi ketika ditiup sangkakala tadi, dan digambarkan di sini yang terjadi adalah Allah angkat gunung-gunung itu. Lalu setelah diangkat, fadukkata dakkata wahidah, lalu dihancurkan sekali benturan, itu katanya. Jadi satu sama lain dibenturkan oleh Allah dan menjadi debu. Ya, fadukkata dakkata wahidah itu menjadi debu yang berhamburan. Artinya apa? Allah akan merubah keadaan bumi ini, ya, seperti yang juga dijelaskan di surat Ibrahim, ada di ayat lain ya, bahwa bumi ini tidak hancur, tetapi Allah merubah kondisinya. Dan ada yang mengatakan bahwa dirubahnya bumi ini setelah dibangkitkannya orang-orang yang mati dari tanah. Semuanya sudah dikumpulkan dan dirubah keadaannya. Tapi wallahu alam, kalau urutan hanya Allah yang maha tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Kalaupun dirubah dulu sebelum dibangkitkan pun, ya tentu sangat mungkin. Tapi yang pasti bumi nanti akan berubah. Tidak ada lagi lekukan-lekukan, tidak ada lagi tonjolan-tonjolan. Rata semuanya. Tidak ada lautan. Daratan terhampar luas jauh mata memandang. Nah, sekarang ini kan lebih luas daratan atau lautan? Lautan kan? Ya. Yang kecil saja ukurannya kita merasa luas. Ya, sekarang kalau kita main ke daerah yang misalnya ada terhampar pasir begitu, kayaknya luas banget. Nah, padahal itu hanya bagian kecil dari bumi kita. Nah, nanti akan dihamparkan bumi ini menjadi daratan semuanya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Alasannya untuk apa? Kira-kira untuk apa? Dari alam bahasa itu. Ya, untuk tempat mengumpulkan manusia, kan banyak manusianya. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup sebelum kiamat nanti. Tidak ada yang tersisa. Ya, tidak ada yang masih nyangkut di dalam kubur. Ketinggalan. Tidak ada. Semuanya
Ya termasuk yang mungkin yang mayatnya tidak diketemukan, hancur mungkin di lautan. Ya, tapi kan masih ada inti selnya yang tidak akan hancur. Itu di bagian ekornya. Dari situ semua akan dibangkitkan kembali nanti itu. Nah, jadi jangan dikira bahwa yang dibangkitkan itu hanya yang ada kuburannya saja, bangkit dari kubur. Ya, itu mah judulnya bangkit dari kubur. Tapi bangkitnya itu bangkit dari kematian. Artinya dihidupkan kembali oleh Allah. Ini yang didustakan oleh orang-orang kafir dulu. Atau bahkan yang juga didustakan oleh manusia-manusia yang tidak percaya dengan itu hari ini. Nah, sehingga inilah yang menjadi hal yang ditakutkan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena setelah dihidupkan kembali, itulah saatnya kita menerima balasan. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah kiamat. Terjadilah kiamat. Wa syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Sama ya, terjemahannya di situ apa? Rapuh, lemah. Itu wan syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah. Jadi langit nanti akan terbelah sehingga para malaikat nanti akan turun, karena langit ini tempat tinggalnya para malaikat. Fahiya fi dzalika al-yaumi dha'ifa mustarkhiyah sakitatul quwwah min hauli dzalika al-yaum. Maka langit hari itu kondisinya lemah, meleleh, hilang kekuatannya. Itu saking dahsyatnya hari itu. Itu katanya. Nah, bagaimana para malaikat yang ada di langit? Ayat berikutnya apa? Wal malaku ala arja'iha. Dan para malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Nah, karena langitnya terbelah, mereka pun berarti ngumpul di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Dan pada hari itu ada 8 malaikat yang menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Jadi ada arsy, itu bagian paling atas ya, setelah langit ke-7. Di atas langit ke-7 itu katanya ada laut. Nah, yang jaraknya laut itu ya seperti jarak antar langit. Berapa? Kata Nabi, 500 perjalanan 500 tahun. Di atas langit itu, di atas laut itu ada arsy Allah. Allahu a'lam ya. Bagaimana itu? Seperti apa? Kita tidak bisa menggambarkan itu. Nah, sama halnya seperti bahwa Allah menyatakan di bawah lautan itu ada api. Dan kalau itu hari ini sudah banyak yang membuktikan bahwa di dasar laut itu ternyata terhampar apa? Gunung berapi kan? Dan di bawah api itu ada air. Entahlah ya, masih banyak misteri bumi ini pun kan yang belum terkuak oleh manusia. Ya kita serahkan saja, karena kita tidak dituntut untuk
meneliti hal itu, tapi yang dituntut adalah tunduk kepada pencipta bumi ini. Nah, bahwa Allah menggambarkan malaikat itu berada di penjuru-penjuru langit. Nah, wal malaku ala arjaiha ay jinsul malak waqifuna ala atrafiha wa jawanibuha allati lam tasqut. Bahwa jenis makhluk yang bernama malaikat, mereka berdiam di penjuru-penjuru langit, di sisi-sisi langit yang tidak jatuh. Gitu katanya. Sebelum akhirnya mereka nanti diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi. Fayanziluna ilal ardi wa yuhituna biha wa man 'alaiha. Pada akhirnya Allah memerintahkan mereka untuk turun ke bumi dan meliputi bumi ini. Dan pada hari itu, di hari kiamat itu, arsy Allah dijunjung oleh berapa tadi malaikat? Ada 8 malaikat. Yauma izin samania. Nah, di mana di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa saat ini arsy Allah itu ditahan oleh 4 malaikat. Nah, nanti berarti ditambah 4 lagi menjadi 8. Dan 8 ini pun wallahu a'lam apakah 8 sosok person malaikat itu atau 8 golongan. Ada yang mengatakan 8 baris, 8 sop malaikat. Maknanya ya wallahu a'lam. Hakikat yang sesungguhnya hanya Allah yang Maha tahu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, katanya di sini samaniyatu amlak suratul awal ru'usuhum indal arsy. Jadi di atas kepala mereka inilah katanya. Jadi arsy itu dijunjung. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ma bainas sama'i wal ardh masiratu 500 am. Bahwa jarak antara langit dan bumi ini adalah perjalanan 500 tahun. Wa ma baina kulli sama'in wa ardin 500 am. Dan jarak antar setiap langit dan bumi pun adalah juga 500 tahun. Wa fadha'u kulli sama'in wa ardin 500 am. Nah, artinya ruang antara langit itu pun jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Serta antara langit ketujuh dengan kursinya Allah juga sama. Itu jaraknya adalah jarak 500 tahun. Antara kursi wal ma dengan air yang ada di atasnya berikutnya adalah 500 tahun. Wal arsy 'alal ma. Dan arasnya Allah itu ada di atas air itu. Wah, nggak kebayang ya. Nggak kebayang gitu. Akal kita nggak bisa menjangkau itu untuk menggambarkan. Kenapa? Ya, terbatas kemampuan akal kita untuk menggambarkan bumi saja. Ya, sebatas yang hanya kita sudah lihat dengan mata kan. Nah, apalagi ini yang di luar bumi kita. Wallahu a'lam. Hanya keterangan para ulama seperti itu. Ya wallahu a'lam lah astronot yang sudah pernah katanya terbang ke atas itu ya sampai di mana itu ya. Mungkin langit pertama pun belum sampai kan. Kalau jaraknya perjalanan 500 tahun mah ya belum. Ya kan keburu mati dong manusia. Perjalanan 500 tahun mah. Pak, itu 500 tahun perjalanan tahun cahaya atau tahun? Wallahu alam ya, nggak disebut. Hanya Nabi mengatakan 500 tahun kalau ditempuh dengan perjalanan biasa, berarti kan begitu. 500 tahun itu. Yauma idzin tu'raduna. Ini yang harus kita perhatikan berikutnya. Apa yang terjadi setelah itu? Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan pada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.
Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari kalian. Nah, untuk apa dihadapkan? Pertanyaannya, maka jawabannya adalah untuk mendapatkan balasan. Ya, untuk mendapatkan balasan. Abu Musa mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa dihadapkannya manusia itu katanya terjadi 3 kali. Di mana yang kedua adalah di mana mereka saling berbantah-bantahan satu dengan lainnya. Lalu yang kedua, tidak diterimanya berbagai macam alasan. Lalu yang ketiga adalah berterbangannya catatan-catatan amal dan diterima oleh tangan-tangan manusia. Nah, nanti yang berikutnya digambarkan di ayat lanjutannya. Seperti apa? Catatan amal itu. La takhfa minkum khafiyah. Yang pasti tidak akan ada lagi yang tersembunyi dari Allah. Hari ini kita sering merasa aman saat melakukan maksiat hanya karena tidak ada orang lain yang melihat. Tidak ada CCTV. Padahal Allah melihat atau tidak? Nanti akan dibuka semuanya berarti oleh Allah. Ya. Akan dibuka oleh Allah. Rekamannya lebih canggih daripada rekaman CCTV. Kenapa? Karena yang akan menjadi saksi bukan hanya rekaman, tetapi bumi di mana kita melakukan dosa akan bicara di hadapan Allah. Tangan dan kaki orang itu yang akan bersaksi, kan begitu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami tutup mulut mereka. Surat apa itu? Sering dibaca. Surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sering dibaca itu padahal. Ya. Kadang-kadang mungkin seminggu sekali. Sampai keriting kan bukunya juga saking seringnya. Ya, tapi berkali-kali lewat ayat itu ya biasa-biasa saja ya. Karena nggak ngerti ya. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan bicaralah kepada kami apa? Aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka pun bersaksi bima kanu yaksibun, tentang apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi tadi digambarkan katanya bahwa kejadian ditunjukkan atau dihadapkannya manusia itu bagian ketiganya adalah diberikan catatan amal. Maka lanjutan ayatnya lihat. Sebelum ke situ, ini ada kesimpulan dulu kandungan ayat 13 sampai dengan 18. Yang pertama, menetapkan akidah adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Lalu yang kedua, menjelaskan kehancuran alam ini sebagai akhir kehidupan pertama dan memulai kehidupan kedua. Ya. Nanti setelah itu mati lagi enggak? Tidak. Nah, kalau sekarang kehidupan pertama di dunia kan berakhir dengan kematian kita kan. Nah, nanti akan dimulai lagi kehidupan kedua. Akan mati lagi? Tidak. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi tempat kehidupan itu berarti adalah akhirat. Kalau dunia hanyalah tempat tempat kita mati dunia. Ya, tempat kita mati. Jadi di dunia ini kita menanti kematian. Ya, tapi banyak yang senang-senang menanti kematian. Lupa kalau dia akan mati. Nah, yang ketiga,
Manusia akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala untuk hisaban amal dan kemudian mendapatkan balasan. Semuanya tidak akan ada yang terlewatkan. Nah, kenapa? Karena di dunia bukan tempat balasan. Banyak orang yang taat beribadah belum mendapatkan balasan dari ibadahnya. Ya, udah capek-capek 30 hari sebulan puasa. Balasannya mana? Belum kan? Iya, bukan lebaran. Itu hanya kebahagiaan sementara lebaran. Dan yang merasakan bahagia yang benar-benar puasa, bukan yang pura-pura puasa. Nah, dan nanti kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika orang-orang yang puasa itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan balasan. Maka tidak akan ada yang bisa mengelak nanti. Setiap orang yang jahat akan mendapatkan balasannya, setiap orang baik akan mendapatkan balasan kebaikannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ. Maka adapun orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya dari sebelah kanannya. Jadi nanti pada saat catatan amal itu kalau tadi bahasanya dalam sebagian riwayat diterbangkan, begitu ya, berterbangan dan lalu menghampiri orang yang melakukan amal itu. Lalu cara menerima buku catatan amal itu, ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan tangan kiri. Jadi ada yang menerima catatan amal itu dengan tangan kanan dari arah depan. Dan ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri dari belakang. Jadi dengan tangan kiri itu dari belakang pula, gitu. Dan itu nggak bisa dipaksakan ya. Ketika ada catatan amal itu, lalu kita memaksakan tangan kanan mau meraihnya ya. Kalau catatan amalnya buruk nggak akan bisa. Otomatis itu. Nah makanya lihat orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan ini, apa yang mereka katakan? Karena mereka senang, ya, menerima catatan itu dengan tangan kanan itu isyarat dari Allah kalau dia akan bahagia. Dan bahkan pada saat dibuka itu catatan amalnya tampak terang, bercahaya. Nah, jadi banyak catatannya yang terang-terang, senang. Kalau rapot kan carinya yang gelap-gelap nilainya. Kalau yang terang jelek. Ya, yang terang kan merah. Nah, kalau rapot di dunia justru yang gelap yang bagus. Kalau nanti catatan amal itu akan tampak terang. Apa yang dikatakan oleh orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan? Fayaqul ha umuqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Senang. Ya, ini analoginya seperti anak sekolah menerima rapot. Rapotnya bagus. Senang kan memamerkan. Langsung lari ke kakeknya. Nih, rapot saya. Sama. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, nanti saat menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, dia mengatakan seperti itu. Ha umuqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Lalu, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin. Nah, zon di situ artinya yakin. Anni mulaqin hisabiyah.
bahwa aku akan menerima perhitungan terhadap diriku atas semua ini. Fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Jadi ha umuqra'u kitabiyah kata orangnya tadi, dan kemudian ia mengatakan inni zanantu anni mulaqin hisabiyah ay alimtu wa ayqantu fid dunya anni uhasabu fil akhirah. Maknanya adalah aku tahu dan aku yakin waktu hidup di dunia dulu bahwa aku akan dihisab di akhirat. Dan hari ini buktinya menerima catatan amal itu dan akan mendapatkan balasan. Ada juga yang mengartikan maknanya inni zanantu an yu'akhidhani Allahu itu bisayyiati faqad taqdudu alayya bi'afwihi wa lam yu'akhidhni. Ada yang mengatakan bahwa aku yakin sebetulnya Allah berhak mengazabku, menghukumku karena kesalahan-kesalahanku, akan tetapi Allah telah memberikan karunia dengan memaafkan kesalahanku dan tidak menghukumku. Nah, karena tidak ada yang sempurna. Orang baik itu bukan yang tidak pernah bersalah, kan? Qala Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak mengatakan bahwa kullu zannin fil Qur'an minal mu'min fahuwa yaqin. Setiap kata zon yang pada asalnya mengarti-artikan menduga, tetapi kalau ketemu kata zon itu munculnya dari orang mukmin di ayat-ayat Quran, maka maknanya itu yakin. Tapi kalau dari orang kafir, maka makna zon itu adalah ragu. Nah, ini yang berkata siapa tadi? Yang menerima catatan amal dengan tangan kanan. Kira-kira orang mukmin atau orang kafir? Orang baik atau orang buruk? Nah, maka orang mukmin berarti yang mengatakan. Maka zonantu di situ diartikan yakin, ya, bukan ragu. Apa yang diyakininya? Bahwa dia akan menghadapi hisaban amalnya. Fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang diridhoi, la makruha, bukan yang dibenci. Ya, yang dibenci, ya, di tempat yang penuh dengan kenikmatan, juga disertai dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menambah kenikmatan ahli surga di dalam surga adalah mendapatkan ridho dari Allah. Seperti kita, ya, misalnya diberi kesempatan menempati rumah seseorang, rumahnya bagus, kita bebas menempati rumah itu, tidak harus bayar, nggak harus beli, dan yang punya rumah juga senang kita ada di situ. Enak kan? Enak nggak? Kalau dikasih rumah, suruh nempatin di situ, tapi yang punya benci sama kita, enak nggak? Yang punya rumah nggak suka. Gimana tuh rasanya? Kita ngontrak, yang punya kontrakan nggak suka tuh sama kita. Betah nggak? Yang masih punya perasaan normal sih, yang nggak betah ya. Kecuali yang nggak punya rasa, betah-betah aja, nunggak terus bertahun-tahun. Sebelum diusirnya betah aja. Ya, jadi itu gambarannya orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, mereka berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesenangan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di mana adanya mereka ini? Fi jannatin 'aliyah. Berada di dalam surga yang tinggi, murtafi'atul makan, yaitu yang tinggi tempatnya. Li'annaha fis sama'is sabi'ah. Karena surga itu katanya adanya di langit ketujuh. Au murtafi'atul manazil wal mabani. Atau makna lainnya adalah yang tinggi kedudukan dan bangunan-bangunannya. Jannatin aliyah itu seperti itu. Kemudian kutufuha daniyah. Apa artinya? Kutufuha daniyah. Buah-buah yang bisa dipetiknya itu bisa dipetik dari dekat, ya. Itu yaitu qaribah mimman yatanawaluha min qa'imin au qa'idin au mubtaji au muttaki. Buah-buahan surga itu dekat dari siapapun yang ingin meraihnya, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, sambil leyeh-leyeh, itu muttaki itu bisa dipetik. Nggak usah manjat, nggak usah pakai galah. Enak ya, insyaallah. Ya mudah-mudahan nanti kita masuk surga ya. Ya sekarang juga gampang kan, nggak usah metik, tapi harus beli. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka kepada mereka dikatakan, silahkan kalian makan dan minumlah dengan nikmat disebabkan amal yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang lalu, yaitu waktu di dunia. Ini pernyataan dari malaikat untuk mereka. Jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, menetapkan akidah adanya hari kebangkitan dan pembalasan, yaitu beriman kepada hari akhir. Artinya, kedua, pengaruh iman pada hari kebangkitan dan pembalasan tampak pada selamatnya catatan amal orang mukmin dari catatan amal-amal yang buruk. Nah, jadi orang yang yakin bahwa nanti ada hari kebangkitan, pastinya hidupnya akan hati-hati. Apa yang dilakukan tidak akan sembarangan, hanya kebaikan saja. Yang diucapkan hanya kata-kata yang baik, sehingga catatan amalnya hanyalah catatan-catatan kebaikan. Nah, ini yang harus diperkuat itu makanya ya, keyakinan bahwa hari kebangkitan itu ada. Lalu yang ketiga, menetapkan hakikat pernyataan bahwa dunia adalah ladang akhirat, bahwa siapa saja yang melakukan suatu perbuatan di dunia, ia akan menuai buah dari perbuatannya itu di akhirat. Apakah itu kebaikan ataupun keburukan? Siapa yang menanam, dia akan menuai. Kalau nanam padi, maka panen padi. Siapa yang nanam cabai, panen cabai. Ya nggak bakal kebalik-balik. Jadi yang nanamnya kebaikan, ya nanti akan panen pahala. Tapi kalau yang ditanamnya keburukan, berarti panennya apa? Ya balasan dari Allah ya. Dan jangan menunda tobat makanya ya. Kalau yang nggak pernah salah maka nggak ada. Maka orang baik itu adalah yang selalu memperbaharui tobatnya, selalu ingat dosa-dosa. Jangan nunggu tua. Ntar aja kalau udah tua semua tobat. Orang tua aja banyak yang nggak berubah kok. Ya nggak? Jadi kalau lihat ada orang tua itu rambut udah pada putih, masih senang nongkrong, dengar azan masih nongkrong aja, main gaple, main catur, nggak berangkat ke masjid. Harusnya jadi pelajaran tuh buat anak muda kalau lihat orang tua begitu, ya artinya tobat jangan nunggu tua, karena banyak orang tua yang nggak berubah tuh sampai tua, sampai ajalnya tiba. Nih, naudzubillah ya. Alhamdulillah baru sampai berapa nih? 20. Sampai 24 surat
Al-Haqqah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.